Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Umi Eni. Semoga langkah kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ziarah kubur tidak asing lagi bagi kaum Sarungan. Ziarah merupakan tradisi ulama yang turun-temurun, atau sekarang disebut dengan wisata religi. Umat muslim berbondong-bondong ke makam waliullah pada bulan-bulan tertentu, atau nyadran menjelang bulan puasa Ramadan. Lantas, bagaimana hukum ziarah menurut pandangan Islam? Sebelum membahas ziarah, dukung channel kami ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Ziarah kubur merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan hukum. Pada zaman awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan ziarah kubur. Tapi kemudian, larangan itu diubah menjadi sesuatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat hadis Abu Dawud ada penambahan kata fa innaha tudakkirul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan pada kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintahkan ziarah kubur, tapi beliau juga menjelaskan manfaat-manfaat ketika ziarah kubur. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, fa innahu yuriqul qalba wa tudma'ul aina wa tudakkirul akhirah wa la taqulu hujron." Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya, ziarah kubur dapat melunakkan hati, dapat menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk ketika ziarah. Hadis riwayat Hakim. Ziarah kubur juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini beliau lakukan setelah malaikat Jibril menemui Rasulullah. Dan Jibril berkata, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfiru lahum." Tuhanmu merintahkanmu agar mendatangi ahli kubur Baqi', agar engkau memintakan ampunan buat mereka. Hadis riwayat Muslim. Setelah adanya perintah dari Allah untuk ziarah kubur ahli Baqi', Rasulullah membiasakan ziarah ke tempat tersebut. Pada saat giliran menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju min akhiril lail ilal baqi' fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna wa inna insya'allahu bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli baqi' al-gharqad. Rasulullah setiap kali giliran menginap di rumah Aisyah, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makom Baqi' serta mengucapkan salam. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukmin. Segera datang pada yang dijanjikan kalian besok. Sungguh, insya Allah kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi' al-Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Hukum ziarah kubur adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan makruh bagi kaum wanita, kecuali berziarah ke makam para nabi, wali, ataupun ulama. Saat berziarah, disunahkan bagi seorang membaca ayat-ayat Al-Quran di dekat pemakaman dengan metodologi bahwa pahalanya ditujukan kepada mayat.
Membaca Al-Quran di pemakaman sebenarnya tidak jauh beda dengan membaca Al-Quran di tempat-tempat lain. Hanya saja ia memiliki nilai lebih, sebab ada anjuran secara khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma." Tidaklah seseorang yang berziarah ke makam saudaranya dan duduk di sampingnya, melainkan saudaranya tersebut merasa senang dengan kehadirannya, dan ia juga menjawab salam sehingga orang tersebut berdiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti berkata, Al-Baihaqi dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika salah satu dari kalian meninggal, maka jangan lama-lama di rumah. Segeralah membawanya ke pemakaman dan bacakanlah di sisi kepalanya surat Al-Fatihah dan di sisi kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah." Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam sebuah kisah diceritakan, sesungguhnya Ibnu Umar mensunnahkan untuk membaca awal dan akhir dari surat Al-Baqarah di atas kubur setelah dimakamkan. Saat Imam Syafi'i mendapat pertanyaan dari Al-Hasan bin Asy-Sya'bah Asy-Sya'farani mengenai hukum membaca Al-Quran di pemakaman, beliau menjawab, tidak mengapa hal tersebut dilakukan demikian menurut keterangan Ibnu Al-Qayyim dan As-Suyuti. Syekh Halal mendapat cerita dari Asy-Sya'bi bahwa para sahabat Ansor berkali-kali datang ke pemakaman dengan membaca Al-Quran yang dihadiahkan pada penghuni kubur. Berdasarkan dalil-dalil di atas, mempertegas bahwa ziarah kubur adalah hal yang diperbolehkan, bahkan tergolong sebagai hal yang dianjurkan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata, ziarah kubur disunahkan secara umum dengan tujuan mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Menziarahi kubur orang-orang soleh disunahkan dengan tujuan tabaruk, mendapatkan barokah. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek ziarah kubur merupakan salah satu ajaran Islam yang secara tegas dianjurkan oleh syariat, dan sebaiknya seseorang yang melakukan ziarah kubur agar senantiasa menjaga adab, agar ziarah kita mendapatkan pahala. Amin. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.